Pernah dengar soal BRICS? Ini adalah kelompok negara yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, dan sekarang termasuk Indonesia. Belakangan, mereka bikin heboh karena katanya mau meluncurkan sistem pembayaran digital sendiri. Bahkan, ada wacana tentang mata uang bersama yang bisa menantang dominasi dolar Amerika. Tapi, apakah ini benar-benar langkah besar yang akan mengguncang dunia? Atau cuman wacana yang terlalu dibesar-besarkan? Mari kita bahas dengan bahasa yang sederhana. Pertama, apa sih yang sebenarnya mereka lakukan? BRICS sedang mengembangkan sesuatu yang disebut BRICS Pay atau BRICS Bridge. Ini bukan mata uang baru, tapi sistem pembayaran antar negara anggota yang pakai teknologi blockchain. Mungkin juga terhubung ke mata uang digital bank sentral atau CBDC. Tujuan utamanya sederhana, supaya transaksi antar negara anggota nggak lagi tergantung pada dolar atau sistem SWIFT yang dikontrol Barat. Kenapa ini penting? Karena Rusia dan China, dua motor utama BRICS, sekarang sering kena sanksi dari Barat. Dengan BRICS Pay, mereka bisa berdagang tanpa takut diblokir. Bagi negara-negara anggota lain, ini juga membuka jalur transaksi yang lebih cepat dan mungkin lebih murah. Tapi ingat, ini bukan berarti ada mata uang baru yang langsung menggantikan dolar. Nah, soal mata uang bersama, banyak orang salah paham. Media sering memberitakan seolah-olah BRICS mau bikin koin sendiri, bahkan disebut R5, karena mungkin pakai keranjang mata uang real, ruble, rupee, renminbi, dan rand. Ada juga ide mata uang yang didukung emas atau komoditas. Kedengarannya keren, tapi sampai sekarang ini baru sebatas ide. Belum ada kesepakatan resmi. Faktanya, India dan Brasil nggak terlalu tertarik. Mereka takut kehilangan kontrol ekonomi kalau semua harus pakai satu mata uang. China dan Rusia memang mendorong ide ini, tapi realitanya yang benar-benar sedang dikerjakan hanyalah BRICS Pay, bukan koin bersama. Jadi, berita tentang BRICS Coin seringkali terlalu dibesar-besarkan. Kalau BRICS Pay benar-benar berjalan, apa dampaknya? Pertama, negara-negara anggota bisa saling berdagang tanpa dolar, terutama untuk minyak dan komoditas. Ini bisa sedikit mengurangi dominasi dolar di perdagangan global. Tapi dampak besarnya baru terasa kalau sistem ini dipakai juga oleh negara-negara di luar BRICS. Itu pun hanya akan berhasil kalau BRICS bisa menjaga stabilitas politik, punya teknologi yang aman, dan membangun kepercayaan internasional. Apakah Amerika akan diam saja? Tentu tidak. Dengan Trump kembali jadi presiden, sanksi atau tarif bisa jadi senjata untuk menekan negara-negara BRICS. Trump bahkan sudah pernah ancam tarif tambahan untuk negara-negara yang dianggap terlalu dekat dengan BRICS. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kita baru saja resmi gabung BRICS. Ini bisa jadi peluang besar. Indonesia bisa punya akses pembiayaan alternatif, bisa berdagang lebih bebas, dan mungkin mengurangi ketergantungan pada dolar. Tapi ada risikonya juga. Hubungan dengan Amerika dan G7 bisa jadi tegang. Apalagi kalau Trump benar-benar mengenakan tarif tambahan pada negara pro-BRICS. Artinya, Indonesia harus cerdas. Kita bisa memanfaatkan peluang dari BRICS, tapi jangan sampai terjebak jadi korban perang dagang. Diplomasi dan strategi ekonomi yang hati-hati jadi kunci. Jadi, apakah dominasi dolar akan segera berakhir? Belum. BRICS Pay memang langkah penting, tapi masih jauh dari menggulingkan dolar. Rencana mata uang bersama masih berupa wacana panjang, dengan banyak tantangan politik dan ekonomi. Namun, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ada alternatif serius yang bisa menggoyang sistem keuangan global. Dunia bergerak ke arah multipolar, dan Indonesia ada tepat di tengah pusaran perubahan ini. BRICS mungkin belum menjatuhkan dolar, tapi langkah-langkah kecil ini bisa mengubah peta kekuatan ekonomi dunia di masa depan. Pertanyaannya sekarang, apakah kita siap mengambil peluang atau justru terjebak dalam konflik baru? Karena pada akhirnya, dunia memang tidak pernah benar-benar tenang.